Terus bagaimana dengan dampaknya? Nah, ini sebelumnya pada evaluasi ini ada satu kabupaten kota yang telah membuat perwal dan satu kabupaten dalam upaya peraturan bupati dan 3 kabupaten lain sudah dalam pengesahan oleh bupatinya. Bagaimana dampaknya? Ini yang menarik. Apakah bisa menekan kematian ibu dan bayi? Yang kota itu turun, itu apakah karena manual rujukannya? Ada faktor lain. Kebetulan saja kota salah satu yang sudah mempunyai perwal. Kota, yang lainnya masih belum. Kalau kasus kematian ibu naik, apakah implementasi yang kurang? Saya pikir bukan, karena program lain tetap harus bersinergi. Yang jelas itu manual rujukan KIA itu dilihat suatu program yang sangat baik. Diangkat di level nasional, sudah diangkat ya. Nah, dan direplikasi di provinsi lain. Dan akhirnya apa? UGM ini sampai tidak punya waktu. Makanya teman-teman kabupaten di provinsi lain ini sebenarnya peluangnya sangat banyak. Bahkan 4 hari yang lalu ya, Bu Tuti sebenarnya diundang ke Papua ini untuk bercerita tentang manual rujukan. Jadi biasanya provinsi sama Kulon Progo yang memang sudah lebih dulu melakukan implementasi. Artinya apa? Dengan dilihat bahwa program ini sudah sangat baik, pasti akan direplikasi di tingkat provinsi. Dan pendampingan itu akan sangat baik ketika dilakukan oleh orang yang di sekitar provinsi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar konsorsium perguruan tinggi dengan Dinas Kesehatan Provinsi? Belum ya? Jadi ada kerjasama beberapa perguruan tinggi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Salah satunya UGM. UGM itu kalau tidak salah dulu Bu Ova ya, yang salah satu yang terlibat. Jadi memang banyak MOU kerjasama. Dan memang akhirnya dari situ muncul kerjasama-kerjasama yang ada di bawah. Nah, kadang tanpa konsorsium perguruan tinggi yang bekerja dengan dinas pun, perguruan tinggi sudah ada yang bekerja sama dengan dinas. Jadi potensinya sangat besar sebenarnya untuk menjadi tim konsultan, apalagi MR ini sedang lagi naik daun. Ya, mati malah. Ya, mungkin itu. Nah, kalau saran saya lagi untuk mendampingi nanti manual rujukan, ketika membuat manual rujukan sinkronisasi dengan regulasi yang ada baik di pusat maupun yang di daerah. Terus satu lagi adalah pembiayaan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ketika itu tidak menjadi bagian yang terpisahkan, akan menjadi macan ompong. Begitu ya, begitu ya. Jadi hanya menjadi macan ompong. Jadi ya terserah dokternya, terserah fasilitas layanan kesehatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan potensi pembiayaan dalam pengalaman kami membuat manual rujukan KIA. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin ini pembelajaran kita bersama ya. Sedianya Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo akan hadir, namun karena beliau ada tugas yang lain sehingga mewakilkan saya. Saya kebetulan di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Ini saya kira bukan hanya kesehatan ibu anak saja yang kami openi ternyata ya. Sangat luar biasa kalau saya bilang Pak Anung. Karena gizi di tempat kami, pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan di tempat kita, KIA di tempat kita, Ibu bayangin aja lah yang di kabupaten. 3 seksi. Nah, ini yang sebenarnya memang saling bisa mengisi, namun ternyata saya terus terang kalau untuk memikirkan bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, saya kira saya sudah mati-matian. Jadi kalau Prof. Laksana menyatakan mungkin adrenalinnya dipacu, saya setiap hari terpacu, saya bilang gitu ya. Ternyata handphone saya nggak pernah mati karena kita sudah sepakat dengan adanya kegawat daruratan maternal neonatal. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sebelum ada manual rujukan, kami sebenarnya di Kabupaten Kulon Progo sudah membuat sistem informasi. Itu yang baru kami mampu ya, karena mungkin Pak Anung sendiri harusnya menyampaikan bahwa kabupaten kami adalah kabupaten termiskin ya Pak ya. Saya ngomong sendiri aja lah ya, saya termiskin tapi saya punya punya semangat. Saya cuma bilang begitu nih. Kemudian saya punya sistem informasi, bagaimana saya membuat sistem informasi SMS gateway, seorang kader menginformasikan ibu hamil dengan risiko tinggi. Kemudian di dalam kegawat daruratan kita memakai MPS online atau telepon-teleponan, dan kita sudah komitmen dengan dokter rumah sakit
umum ya, yang kami memang satu-satunya Ponek. Jadi dengan adanya manual rujukan ini kami sangat senang sekali. Ternyata memang saya sebenarnya minta waktu itu yang terpikir dengan saya, kasus seperti ini harus saya bawa kemana? Dengan adanya manual rujukan, aduh nyambung sekali, saya bilang gitu ya. Akhirnya ya saya senang sekali dengan adanya seperti itu, jadi semua tetap jalan. Dan saya berharap memang ternyata kematian ibu tidak hanya manual rujukan saja. Kami tahu ternyata permasalahannya manual rujukan sudah bagus kita lakukan, ternyata apa? Tidak ada di situ ibu, permasalahannya permasalahan sosial. Lepas kan, nggak ada di situ masalah sosial. Saya nggak tahu nanti apakah manual rujukan bisa juga nanti direvisi atau dikembangkan lagi dengan masalah sosial. Nah, kayak kadang-kadang kayak gitu ya, kadang-kadang, aduh gemes sekali ibu ini sudah kita pegang dari awal nggak mati, ternyata ada KTP. Sekarang usulan umur apa? Ujung-ujungnya KTP ya bu ya. KTP Kulon Progo mau kemana saja, kalau mati tetap Kulon Progo yang kena gitu kan. Saya waktu itu pernah protes tahun di 2008, seorang ibu KTP-nya Kulon Progo kerja di Batam, 5 tahun meninggal tidak di Kulon Progo tapi dimakamkan di Kulon Progo. Kematiannya siapa? Iya kan? Sekarang yang mau dilihat itu apanya sih? Apakah pelayanan saya, apakah kalau itu menjadikan suatu kematian di Kulon Progo, apakah pelayanan saya yang jelek? Enggak kan, saya bilang gitu nih. Nah ini mungkin hampir sama sih, karena satu kematian kayaknya membuat kita luar biasa ya bu ya. Kadang-kadang saya nggak bisa tidur ya. Itu mungkin sama yang dirasakan Bapak Ibu sekalian yang di kabupaten ya. Mungkin ini salah satunya yang kami sangat senang sekali, visi kabupaten kami adalah terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, sejahtera berdasarkan iman dan takwa. Kenapa ada sehatnya? Karena bupati kami adalah seorang SPOGK. Nah, itu aja. Karena saya kalau gitu biasanya begitu, kalau saya lah karena bupatinya sebelum ada bupatinya dia sudah bagus gitu kan. Kadang-kadang beliau sendiri juga menyampaikan sebenarnya ini bukan karena saya bupatinya, sebelumnya teman-teman saya yang kerja, bukan saya yang kerja. Beliau begitu ya, tapi saya juga senang saja ya, maksudnya ada pengakuan lah kita itu diakui bekerja, bukan hanya bupatinya saja gitu ya. SMS Gateway dan MPS online itu made in saya gitu ya, bukan beliau, tapi kan inilah saya dukungan Bapak Bupati. Jadi alhamdulillah nih Bapak Bupati juga sangat mendukung sekali. Saya kira nanti kalau apalagi dengan UGM ya, pendampingan ini insya Allah mungkin saya kira sangat dimungkinkan sekali. Nah ini mungkin tadi sampaikan Pak Anung, kalau ini dari kematian kami di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2009 sampai 2014, kami pernah sekali angka 3 ini luar biasa kami ya. Nah 40 tahun kerja di luar Kulon Progo, datang dia sudah hamil, keluarganya tidak tahu, apalagi saya yang dinas kesehatan tahu, keluarganya aja nggak tahu ya. Kebetulan dia kesakitan, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah AUFD ya. Nah hal seperti itu akhirnya sepsis ya sudah. Itu siapa ya? Ya kalau saya jangan disalahkan lah ya, itu ibu-ibu tempat saya ya, saya catat gitu ya, tapi ini kan sebenarnya untuk pembelajaran kita bagaimana ternyata perlunya adanya AMP sosial. Nah ini tadi ya, mungkin kita ternyata sudah berkutik di medis terus, ternyata di sosialnya yang bermasalahnya. Ini mungkin akan kita kembangkan AMP sosial, dan kita sudah melakukan AMP sosial itu sehingga masyarakat sendiri berkomitmen, saya nanti harus seperti ini, saya harus seperti ini, seperti itu yang mungkin menjadi tidak ada di manual rujukan kalau kehamilan tidak diinginkan dan disembunyikan. Nah ini kita mau ngapain gitu ya. Nah ini mungkin implementasi manual rujukan dan maternal. Jadi kalau berbicara pembuatan manual rujukan ini memang ternyata luar biasa. Saya merasa Pak Anung kayaknya sangat sulit membuat manual rujukan daripada saya waktu sekolah S2 gitu ya. Karena setiap minggu kami selalu dipantau dengan PKMK, tapi saya senang karena saya nggak pernah, kadang-kadang kan oh iya terpacu gitu ya, terdorong-dorong, kadang-kadang sampai vertigo juga ya. Yang ini belum selesai, ini diminta cepet di-emailkan, Ibu Tuti ya sampai di mana gitu ya. Sudah belum dibuat SK-nya gini ya, macam-macam gitu. Jadi yang sangat sulit adalah di manual rujukan ini bahwa pembuatan manual rujukan ini untuk kebidanan yang membuat adalah dokter rumah sakit SPOG-nya ya, bukan dinas kesehatannya, kita hanya manajemennya. Ini yang apabila hubungan rumah sakit dengan dinas kesehatan tidak bagus, itu yang sulit. Kemudian untuk manual rujukan yang bayi, kematian bayi dan neonatal ini adalah SPA-nya rumah sakit kabupatennya sendiri, karena beliau tahu betul ya selama ini sebenarnya kasus-kasus apa sih yang belum bisa ditangani di
luar rumah sakit. Jadi nanti rumah sakit bisa membuat sebuah manual rujukan, oh ternyata meskipun ini sebenarnya kompetensinya bidan, ternyata kalau ini ditangani bidan terus ternyata banyak kematian bayi misalnya begitu ya. Jadi dia bisa menarik itu harus dirujuk ke rumah sakit meskipun waktu itu banyak sekali bidan-bidan mengatakan, Bu itu kompetensi di bidan, iya. Tapi nyatanya nanti akan kita lepas kalau misalnya aspeksi tidak pernah dirujuk terjadi kematian ya nanti dirujuk dulu lah. Kemudian nanti kita bekali bidan-bidan itu kemudian kita lepas pelan-pelan. Jadi memang manual rujukan ini selalu bisa direvisi sesuai kebutuhan. Nih. Kemudian juga kemarin kematian ibu dengan kelainan jiwa. Jadi kalau saya melihat kami sudah mati-matian ya karena kami sangat senang sekali ternyata bisa menyelamatkan seorang ibu dengan kelainan jiwa, anaknya sudah 4 ya. Dia tidak punya suami, jadi saya juga yang gila sebenarnya siapa gitu ya. Kadang-kadang mungkin muncul dari kita sebagai seorang perempuan ya, keselnya luar biasa ya. Jadi itu bidannya Mbak tolong Mbak, karena satu kematian kan membuat kita sudah angkanya tambah lagi ya. Ternyata seperti itu di manual nggak ada gitu ya. Tapi kita kemarin nguplek-ngupleknya manual itu terus ya. Itu ternyata alhamdulillah kita sudah lolos gitu ya 4 sudah. Ini gimana Bu, mau di KB enggak ini Bu? Nanti kalau di KB melanggar asasi manusia, tapi kalau enggak nanti kalau ambil lagi, aduh ini bukan pekerjaan saya bilang gitu ya. Tapi kembali lagi begitu saya membuat manual rujukan SMS gateway dan MPS online, jangan kaget ya ibu-ibu. Ternyata handphone ini tidak pernah mati, rumah sakit kalau ada ibu bersalin tidak punya darah, siapa yang dihubungi harusnya siapa ya? PMI enggak ya, saya ya. Bu Tuti ini saya butuh darah. Makanya saya bilang Prof Laksono memang betul ini harusnya membuat tim. Jadi kalau kebutuhan darah siapa sih, masa saya gitu ya. Jadi kadang-kadang saya kebingungan sendiri, saya butuh 10 kantong Bu. Terus saya bilang sampai teman-teman saya karena mungkin saya tahu mungkin di teman-teman kita juga khususnya di bidang mungkin sangat care sekali ya kepada kita, Mbak tolong Mbak carikan donatur semua Mbak. Ya Bu sudah dapat 20 gitu ya. Yang bisa diambil berapa? Cuma 2. Nah, hal-hal seperti itu saya harusnya ini tugas saya kan sudah kalau kami di dinas kesehatan saya harusnya kan sudah membawa ibu berisiko tinggi sampai ke rumah sakit, sudahlah itu pekerjaan saya selesai gitu ya. Enggak Mbak, enggak selesai itu ternyata. Masih ini nanti ya. Mana pendanaannya enggak ada, ini sebenarnya keluarga miskin tapi tidak punya Jamkesmas Bu. Baru saja tadi pagi saya ditelepon, keluarga miskin tidak punya Jamkesmas, tidak punya apapun, ini berisiko tinggi Bu, sudah dibawa ke rumah sakit, dokternya mau mengoperasi tapi karena tidak ada pembiayaan gimana? Ya sudah saya gimana telepon kepala dinasnya, telepon direktur rumah sakitnya, baiknya gimana sih Bu, marilah kita selamatkan dulu nanti uang belakangan lah, saya bilang gitu. Kadang-kadang begitu kan, nggak tahu nanti dimintain siapa aja, saya juga nggak tahu. Kadang siapa yang nggak punya handphone gitu aja lah, jangan dibalik ya. Semua punya handphone Prof, saya bilang gitu ya. Tukang becak, tukang pijet punya semua, saya bilang gitu ya. Kalau hanya mau meng-SMS-kan 500 2 nyawa saja kok sulit sekali sih, nanti saya ganti. Tapi kalau memang Bapak Ibu sekalian menghitung 2 nyawa dengan 500, saya nggak tahu ya. Ini siapa yang salah ya, saya bilang gitu, apakah kita masih sebagai manusia atau tidak gitu ya. Gitu aja sudah bilang gitu, enggak Bu, yang gratis saja ada, saya belum berhenti ngomongnya ya. Tapi alhamdulillah ternyata saya ngomong gitu sudah mulai ada sebuah kepedulian teman-teman. Jadi sekarang enggak ada ya, SMS ini tetap enggak ada pembiayaan, jadi kami enggak membelikan handphone dan tidak membelikan pulsa. Ya namanya kabupaten miskin ya. Ya mungkin ini sistem kita sudah melakukan evaluasi sistem alur rujukan, tapi ini memang dari kami, dari alur rujukan ya, ini dari tahun 2014 tadi ada 3 kematian, ini dari, nah ini yang mungkin ada satu kesalahan ya di sini ya, bukan kesalahan, mungkin ini dari BPM ini sebenarnya harusnya ke Ponet dulu ya, sebelum ke Ponek. Ini yang terakhir ini juga ternyata kita lihat perdarahan ini di rumah sakit swasta yang non Ponet. Jadi saya kasihan sekali teman-teman dari Puskesmas juga kita sudah melakukan ANC terpadu, saya kira sudah tahu ya semuanya, ANC terpadu berkualitas, dan kami banyak sekali menambahkan lagi sesuai kebutuhan kasus-kasus kami di Kabupaten Kulon Progo. Jadi waktu itu kita tanya bahwa dokter SPOG-nya mengatakan, Bu kalau HPM-nya tidak jelas saya minta dilakukan USG gitu ya. Jadi semua puskesmas sudah
punya USG di Kabupaten Kulon Progo ya, meskipun miskin tapi punya USG ya, karena dana DAK. Kemudian saya terima kasih sekali ternyata dari teman-teman ID juga ada dukungannya, Bu saya pengen belajar gitu ya, karena memang belum dilatih, dan saya juga terima kasih sekali ternyata rumah sakit ya, tolonglah SPOG-nya waktu itu mbok dilatih dok teman-teman saya biar nanti bisa membantu dalam deteksi dini risiko tinggi lebih awal. Ya sudah dikumpulkan aja Bu, mau minta dibayar berapa, enggak minta dibayar ya alhamdulillah kan ya. Ya mudah-mudahan nanti SPOG-nya dapat tambahan pahala gitu ya. Hal seperti itu mungkin ada antara kedekatan yang tidak resmi yang mungkin ini membuat kita lebih nyaman ya. Jadi seperti ini ternyata setelah yang keempat ini memang menjadi masalah bagi kami. Ternyata di klinik swasta ini yang non ponet ini memang bidan yang menolong ini adalah mungkin belum ada izinnya ya, ketahuan sekarang gitu ya, karena biasanya begitu karena bupati kami adalah SPOG, begitu ada kematian Bapak Kepala Dinas saya pasti lari, kemana ini siapa yang nolong, langsung datang pasti ke rumah sakitnya. Jadi kemarin langsung datang ke sini, ternyata dicek ya. Nun saya udah waktunya 2 menit iya, lagi. Ya lanjut aja. Ini mungkin ini sudah kita lakukan juga sistem alur rujukannya. Nah ini mungkin ya sudah kita melakukan. Nah ini mungkin dari permasalahannya sistem alur rujukan memang belum optimal. Monitoring tadi betul sampaikan Pak Fauzi belum optimal juga. Intervensinya memang kami menganggap kenapa perlu pendampingan. Ya. Tapi selama ini yang kami lakukan yang mungkin disampaikan Pak Anung bahwa baru taraf narasumber. Nah ini mungkin dari sumber dananya tadi disampaikan bahwa ada dana dekonsentrasi. Untuk dana BOK nih sebenarnya bisa ngambil di manajemen kabupaten, karena di BOK kebetulan karena kami di tim teknisnya jadi kami tahu ternyata itu bisa diambil. Kemudian sumber dana dari APBD, tapi kembali lagi bahwa ini belum bentuk tim yang dikatakan Pak Fauzi tadi, jadi baru mungkin narasumbernya. Kemudian sumber dana APBD kabupaten bidang yang kesmasnya ini yang sudah dilakukan adalah konsultasi sebagai narasumber ahli. Kemudian setelah kita konsultasi lagi ke bagian perencanaan dan yang lain, ternyata tim pembiayaan konsultasi KIA dapat masuk di mata anggaran pihak ketiga. Nah, cuman nanti mungkin kami juga akan menanyakan selama ini yang ditawarkan UGM seperti apa. Tadi mungkin dari Pak Fauzi sudah kelihatan ya, karena waktu itu kami juga ke Mbak Dini seperti apa sih sebenarnya yang ditawarkan di UGM gitu ya. Kosnya berapa sih nanti kita sesuaikan, karena memang ini nanti akan adanya payung-payung hukum dari peraturan Bupati. Mungkin begitu. Terima kasih yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir tadi kaitannya dengan kalau saya apa istilahnya analisis gitu ya, berpikir begitu apa istilahnya dibutuhkan motivasi yang kuat dan juga mungkin kerja keras ya untuk melakukan program ini, mengawal program ini begitu. Kendalanya memang juga kita merasakan dari kami sendiri dan juga ketika kita komunikasi dengan dinas kesehatan begitu, sepertinya tanggapannya memang ya apa istilahnya, kalau menurut saya itu datar-datar saja begitu. Jadi bagaimana caranya memotivasi ya masing-masing ya, baik dari dinas terkait maupun mungkin kalau dari pendidikan berkaitan dengan pendanaan dan lain-lain, itu hanya kalau tadi disampaikan hanya dari 2 sumber, yaitu penelitian dan pengabdian. Nah sedangkan ketika kita mau melakukan pengabdian, terkadang juga begitu. Ketika kita menyampaikan program-program kita dan itu kita rasa berkaitan dengan masalah kesehatan ibu dan anak yang menurut kita urgent gitu ya. Tetapi ketika kita sampaikan ke dinas ataupun mungkin bagian kepala puskesmas dan lain-lain berkaitan dengan program kita, nah itu kadang malah dipandang sebelah mata seperti itu. Jadi ini bukan masalah urgen bagi kita, atau mungkin ini bukan prioritas kita. Istilahnya seperti tidak tidak mengacuhkan begitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana ini caranya untuk membuat semangat yang sedemikian hebat seperti itu yang seperti mungkin sudah dilakukan oleh Dr. Titi. Terima kasih. Ya terima kasih. Awal kalau kami ingat memang waktu itu ada advokasi ya dari pihak UGM sendiri mengajak dinas kesehatan untuk advokasi kepada bupati.
Ya memang kuncinya mungkin bupati ya, yang paling tinggi. Jadi, tapi itu juga tergantung dari dinas kesehatannya. Mau nggak dinas kesehatannya aktif ya? Karena memang kami yang meminta kepada bupati adalah kami. Tapi kalau kami merasa hal itu adalah sangat penting, sehingga pada waktu itu kami melakukan advokasi. Kemudian siapa saja yang kami undang, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi ya, dari Bapeda, dari semua yang terkait dengan kasus-kasus kematian ibu dan bayi. Itu semua dilakukan. Kemudian dari UGM sendiri juga waktu itu seingat saya memang melakukan advokasi dan diskusi. Jadi masing-masing dibagi beberapa kelompok. Jadi kelompok manajemen, kemudian kelompok yang lain-lain ya, mungkin akan berbicara tentang KB-nya, kemudian tentang kespronya, dan itu sudah dikelompokkan. Dan di situ ternyata ya bisa jalan ya, karena memang advokasi. Jadi waktu itu memang dari Pak UGM sendiri yang meminta untuk advokasi kepada bupati, tapi lewat dinas kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua mungkin untuk memotivasi teman-teman di puskesmas, ini kita akui memang puskesmas sekarang juga sangat disibukkan dengan BPJS-nya ya, dan yang lain-lain, tapi kami selalu berbicara dengan data. Kalau memang data ini bisa berbicara ya sebenarnya ya, tapi di mana-mana memang yang kita jual data ya. Jadi kita nggak bisa istilahnya menegur puskesmas tanpa alasan, tapi data yang berbicara. Misalnya capaian-capaian, kemudian kegiatan-kegiatan Anda, kelihatan sekali ini yang bisa kita lihat ya. Jadi memang mungkin data-data yang selama ini untuk dilakukan membuat advokasinya. Dan kami sendiri waktu itu sementara ini juga kami pernah Mbak ya merasa ini kok sulit sekali ya, semua nggak peduli, ini kader ya. Jadi kader kami itu merasa mintanya dibayar gitu ya, padahal kader itu siapa sih ya, dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Sehingga kita mengundang seorang motivator. Mungkin perlu juga kita mengundang motivator, kemudian mengajak biar membangkitkan ya, ternyata kita tuh perlu juga dikompori tadi, yang ngomporinya mungkin kurang panas sehingga jadi mungkin itu yang pernah kami lakukan di Kabupaten Kulon Progo. Mungkin Pak Andi. Artinya di level 2 ya, di tingkat 2 ya. Ya, ini karena presiden kita tidak boleh ABS ya, saya juga harus memang ada latar belakang sih kenapa dinas kesehatan kabupaten dan provinsi itu ketika ada tawaran kerjasama seperti itu dari perguruan tinggi itu kadang memandang sebelah mata. Karena satu, mohon maaf, yang ditawarkan tidak membumi, tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa diimplementasikan di masyarakat. Itu yang pertama, banyak yang kejadian yang seperti itu. Dan bahkan kami membayari tenaga ahli lewat Bapeda, lewat SKPD kami, itu malah mereka mohon maaf lebih banyak belajar daripada kita. Itu yang harus dilihat. Ketika menawarkan sesuatu kepada dinas kesehatan, itu adalah sesuatu yang tidak hanya teori, tetapi dia teori yang bisa diimplementasikan di tataran masyarakat. Termasuk PKMK. Kami itu bekerja sama dengan UFK, UGM, KMPK, dulu KMPK ya. PMPK itu sudah sangat lama, termasuk ketika membuat framework mutu itu kami juga yang bekerja juga akhirnya kami juga. Nah, ketika sesuatu yang ditawarkan itu tidak sesuatu yang baru, yang mungkin bisa diimplementasikan, mungkin tidak akan direspon dengan cepat. Nah, itu dari sisi materi. Kalau dari sisi cara advokasi, bagaimana cara advokasi? Bisa mungkin komunikasi informal, siapa dinas kesehatan kabupaten yang katakanlah kalau KIA itu ya bukan kepala dinasnya, yang punya program dan tahu program. Ya, biasanya kalau nggak di eselon 4 di eselon 3. Nah, kalau nggak di eselon 4 di eselon 3. Itu didekatin secara informal gimana. Ketika itu oke, biasanya terus lebih mudah. Kalau perlu agak sedikit ke atas lagi gitu kan. Ke atas lagi ke kepala dinas. Nah, itu juga harus berdasarkan data dan rencana yang sangat implementatif. Kalau tidak mempan seperti yang di DIY ini, biasanya kalau tidak mempan kami menggunakan biasanya teman-teman UGM kami sarankan masuk ke dalam DRG. Kita punya Dewan Riset Daerah, DRD. Nah, di DRD itulah yang biasanya masuk ke Pemda, ke Bupati, ke Sekda, ke Bapeda, ke Gubernur. Nah, sama ke Bupati. Ketika sudah seperti itu dan sudah dianggap urgent, biasanya Gubernur tinggal kepala dinas, ini ada UGM yang seperti ini, tolong ditindaklanjuti. Nah, itu akhirnya gayung bersambut. Nah,
Silahkan kalau di Malang seperti apa kira-kira yang memudahkan untuk bagaimana cara membuat teman-teman dinas. Saya pikir teman-teman dinas itu sangat terbuka untuk kerjasama karena memang mereka sebenarnya juga butuh masukan. Cuma bagaimana caranya menemukan siapa sih sebenarnya orang yang tahu dan mudah diajak bekerja sama, yang tahu anggaran dan sebagainya. Itu mungkin yang belum ketemu. Gitu, terima kasih. Kami sharekan juga bisa kami tanyakan kepada Ibu Tuti juga pada yang lainnya. Jadi kalau di Sragen angka kematian Ibu alhamdulillah pada tahun ini sudah agak penurunan ya. Tapi ketika kami evaluasi dengan audit kemarin, sebagian besar 90% itu sebenarnya sudah ada di layanan sekunder ya. Jadi kalau dinas kesehatan insya Allah terutama Sragen ya untuk bekerja sama dengan institusi pendidikan hal yang menyenangkan ya bagi kami. Karena sebagai pengalaman kemarin ketika kita intervensi ke dokter SPOG itu adalah hal yang sangat sulit bagi dinas kesehatan. Apalagi sekarang eselonnya sudah sama ya dari rumah sakit dengan dinas kesehatan. Sehingga kami mengupayakan kemarin mengundang dari Undip untuk advokasi melalui kegiatan audit tersebut. Karena ada statement seperti ini. Namanya dokter spesialis itu yang menegur harus dosennya, guru besarnya, tidak mau sesama dokter, apalagi dokter di bawahnya. Nah ini kan sulit sekali bagi kami untuk mengadvokasi mereka karena mindsetnya sudah seperti itu. Kemudian penyumbang lagi ya, penyumbang kematian adalah kekurang koordinasian antar spesialis obgyn dengan interna. Karena sebagian besar sekarang di tempat kami itu angka kematian terjadi di pasca, jadi di postnatal, pos kelahiran ya. Dan hampir 75% lah itu karena dekom. Ya, karena dekom yang tidak terdiagnosa sejak hamil, mungkin juga entah di mana kesalahannya ya. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Kemarin sampai heran narasumber kami yang saya undang dari mana? Dari Undip ini. Wah, ini temuan yang sangat luar biasa. Dan ternyata beberapa penelitian anemia salah satu penyebab dari dekom, di mana ANC terpadu yang awal ya, yang harusnya dilaksanakan oleh bidan itu banyak yang tidak dilaksanakan. Mungkin itu juga menjadi PR kami untuk mengevaluasi kemampuan mereka ya, kemampuan dalam ANC terpadu tersebut. Itu yang kami harapkan nanti dengan seperti ini kami bisa membantu dalam kebijakan di dinas kesehatan, dan kami harapkan nanti bisa dibantu oleh institusi pendidikan dalam kami untuk mengadvokasi rumah sakit. Mungkin terima kasih. Jadi untuk untuk pengembangan tim technical assistance untuk penurunan kematian ibu dan bayi, pertama butuh dana. Nah, dananya dari mana? Dekonsentrasi ini ada di provinsi tapi memang terbatas, dan APBD lebih banyak peluangnya untuk pengembangan tim KIA ini, terutama dari menu jasa konsultasi dan untuk narasumber. Sedangkan bagaimana mulainya untuk tim KIA ini? Pertama harus ada kesesuaian dengan regulasi setempat, jadi pergubnya, perwalnya atau perbupatinya juga bisa di backing up dan disesuaikan lagi dengan SK Kepala Dinas. Selain itu juga bagi perguruan tinggi agar materinya lebih yang dapat diimplementasikan dan tidak sekedar teori. Sementara itu untuk Dinkes mungkin selain mengoptimalkan data yang ada juga bisa lebih berinovasi dalam mengundang pembicara. Misalnya tadi dicontohkan ada motivator gitu ya Bu ya. Juga pentingnya advokasi ke kepala daerah. Nah setelah ini pas sekali kebetulan setelah ini sesinya mengenai bagaimana sih kita mengadvokasi atau mengajak orang untuk memahami apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Demikian sedikit penutup dari kami. Terima kasih kepada Dr. Gigi Indrastuti, Dr. Anung dan Pak Fauzi. Terima kasih kepada peserta sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.